Baik, selamat pagi kembali Bapak Ibu semua. Kita akan mulai Philip Morning Market Call pada hari ini. Kita akan mulai dengan pergerakan indeks untuk penutupan kemarin. Di mana untuk indeks Asia rata-rata mengalami penurunan, dengan penurunan tertinggi ada di DCI dengan penurunan sebanyak minus 3,17%, dan untuk Hang Seng minus 2,24%, dan Nikkei minus 1,77%. Dan STI mengalami kenaikan sendiri yaitu sebanyak plus 1,37%. Bursa Eropa kompak mengalami pelemahan ketika untuk DAX dan FTSE mengalami minus sebanyak 1,56% dan DAX minus 0,64%. Untuk bursa Amerika mengalami variatif dengan Nasdaq mengalami plus hanya kecil saja di 0,06%. Dan SP500 minus 0,13% dan DJA minus 0,33%. Untuk dari segi komoditas masih mengalami kenaikan di mana untuk coal kembali lagi menaikan menjadi plus 2,97%, dan WTI dan Brent juga mengalami kenaikan juga sebanyak plus 1,23% dan plus 1,33%. Dan untuk pelemahan yang terjadi di komoditas lainnya terdapat di CPO, tin, dan copper, di mana CPO mengalami minus 2,51%, timah minus 5,63%, dan tembaga minus 2,68%. Dengan gold kembali lagi terkoreksi dengan adanya, kalau kita lihat masih adanya potensi kenaikan interest rate yang pengaruh juga terhadap penurunan harga gold. Dan juga untuk nikel mengalami plus sendiri itu 0,70%. Kenaikan juga yang dialami oleh coal sendiri dan WTI dan Brent yang merupakan untuk energi ini masih terpengaruh oleh adanya beberapa faktor seperti salah satunya perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia yang masih berlanjut hingga saat ini. Kemudian untuk prediksi IHSG hari ini masih cenderung ada peluang untuk kembali menurun, mungkin sampai ke level support di 6515 dengan resisten yang perlu dipertimbangkan di 6740. Dan dari kabar dari Bursa Amerika sendiri bahwa kalau kita lihat masih adanya tekanan di mana masih adanya penurunan dari pergerakan indeks Amerika Serikat. Dan penguatan yang terjadi pun yang terjadi Nasdaq hanya tipis sekali di plus 0,06% di penutupan pada hari kemarin. Dan kalau kita lihat sendiri juga bahwa dari yield obligasi Amerika Serikat kembali mengalami kenaikan sebanyak 5 basis point menjadi 2,87% untuk note tenor 10 tahun, di mana adanya rotasi daripada investor yang mulai memproteksi atau mencari aset yang lebih safe. Dimana kalau kita lihat sekarang saham rata-rata lagi turun. Jadi salah satu proteksinya mungkin sebagai safe haven-nya di sana. Kemudian lanjut ke pergerakan PPI. PPI saat ini sudah mencapai 11% dan mengalami kenaikan secara month on month yaitu 0,5%, yang mendikasikan masih adanya tekanan inflasi yang tinggi yang mungkin nanti akan membebankan kepada pelaku bisnis maupun consumer di US. Kemudian juga untuk core PPI, di mana yang mengexclude food dan energi, kembali juga mengalami penguatan secara year on year menjadi 8,8%, walaupun sebenarnya sudah mulai adanya penurunan jika dibandingkan pada Maret, itu sempat mencapai rekor tertingginya di 9,6%. Dan ini juga ada di bawah, walaupun ada di bawah daripada ekspektasi market yang menguat bisa sampai ke 8,9%. Kemudian juga adanya pergerakan daripada oil prices atau pergerakan harga minyak mentah, di mana adanya ban atau sanksi dagang terhadap oil, di mana oleh produsernya terutama Rusia, di mana ini akan membuat supply daripada oil ini semakin tertekan. Kemudian juga adanya forecast daripada OPEC, di mana dia menurunkan daripada forecast yang diberikan, yaitu menurunkan daripada growth-nya pada tahun 2022 ini untuk bulan-bulan berikutnya. Kemudian juga untuk berita korporasi, ada ASI dari PT Astra International Tbk yang mengalokasikan belanja modal sebanyak 18 triliun rupiah, 18 triliun sampai 20 triliun rupiah pada tahun 2022. Untuk Leo ada berita korporasi berupa
dia berhasil meningkatkan 30% pendapatannya dengan sebanyak 307,7 miliar rupiah pada kuartal 1 2022. Dan untuk PBID sendiri atau PT Panca Ibu Idaman Tbk akan berencana untuk mendistribusikan dividen sebanyak Rp110 per lembar sahamnya. Adapun rekomendasi sekuritas pada hari ini yaitu ada BTON atau Beton Jaya Manunggal Tbk dengan short term trend dan medium trend yang mulai mengarah bullish dengan kalau kita lihat daripada adanya breakout dari trend line dan juga MA90 yang merupakan dynamic resistance, adanya peluang dari beton untuk mencapai area 434 atau 456 dengan stop loss yang dipertimbangkan ada di 354. Dan ada saham Lucy yaitu 5253 Tbk dengan pembentukan falling wedge yang ada breakout yang terjadi sebanyak 2 atau 3 hari lalu dan masih bergerak di atas trend line-nya yang menunjukkan masih ada peluang untuk bergerak naik mungkin sampai ke area 126 atau 133. Nah, stop loss yang perlu dipertimbangkan yaitu di Rp99. Ada TRJA dari tren jangka pendek maupun jangka menengah cenderung bearish. Ini ada cenderung spekulatif terhadap pergerakannya di support. Jadi agak sedikit berisiko dengan peluang untuk mungkin kalau misalnya masih bertahan di atas daripada stop loss yang disarankan, ada peluang untuk rebound sementara mungkin ke area 236 atau 264 untuk pergerakannya. Dan sesi ini berakhir akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab tentang saham-saham yang ingin diketahui teknikalnya ke arah mana, mungkin mau ke arah cenderung bearish atau bullish, itu mungkin bisa ditanyakan melalui kolom Q&A. Dan saya akan beri waktu sebanyak 1 sampai mungkin 3 menit untuk mengetiknya di kolom Q&A. Jadi silakan ketik terlebih dahulu, kita akan kembali ke sesi tersebut. Nah, waktu 1 sampai 3 menit ke depan.
Baik, kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya ya. Kita akan mulai dengan pertanyaan dari Bapak Hendra terkait dengan saham LSIP dan Antam ya. Pergerakan daripada saham LSIP, kalau dilihat secara teknikal, memang pergerakannya sudah di bawah daripada garis exponential moving average 90, dan kelihatannya itu untuk daripada hanya retest atau hanya membantu sementara, takutnya nanti lanjut menurun. Penurunan yang mungkin terjadi mungkin bisa mencapai daripada area 1270-an, 7075 di sana bisa kita capai. Karena kalau dilihat takutnya ini ada penurunan lebih lanjutan daripada retest terhadap exponential fair atau garis birunya. Dan lanjut ke saham berikutnya, itu adalah saham Antam. Saham Antam pun juga tampaknya belum begitu menarik untuk dilihat secara teknikal untuk buy. Kalau dilihat memang ini akan juga bergeraknya di bawah garis biru, dan kalau dilihat lebih jauh adanya penembusan daripada tren lain dan dilanjutkan dengan adanya retest terhadap exponential moving average 34 atau 21 dan juga kembali menurun secara impulsif yang mungkin ini ada tanda-tanda untuk transisi lanjut untuk turun, di mana ini ada neckline dari double top yang mungkin belum tercapai di area 2280. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk saham BDMN, Telkom, dan Unilever. Secara teknikal ya. BDMN juga kelihatannya memang dari kalau dilihat secara teknikal perbankan sedang mengalami penurunan atau koreksi yang terjadi. Tentu juga terjadi pada beberapa perbankan atau mostly perbankan yang besar, BEFIN, BBCA, dan sebagainya pun juga mengalami penurunan. Ini biasanya juga berdampak ke perbankan lainnya. Kalau dilihat secara teknikal memang ini lebih cenderung sideways dibandingkan bearish, tapi kalau dilihat dari tekanan yang ada terjadi terbentuk selama tekanan jual yang terbentuk di candle 2 hari lalu, masih adanya peluang untuk mengalami koreksi untuk sampai ke daerah support di 2330. Dan kita lanjut ke saham Telkom dan Unilever. Bicara tentang saham Telkom ini juga kondisinya mulai ada peluang untuk transisi bearish ya. Dengan adanya, kalau kita lihat, ini juga berupa retest terhadap teknikal. Jadi perlu perhatikan di support di sini sebagai support yang kuat, dan juga harus diperhatikan di area low di 4.330. Jadi kalau misalnya ada spekulasi yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu di area sini, atau di candle 2 hari lalu, selama dia masih bergerak di atas daripada low 4.120 itu masih cukup oke. Tetapi kalau misalnya nanti bergerak lebih lanjut di bawah dari 4120, takutnya dia akan lebih lanjut mengarah ke bawah 4.020-an. Karena kalau dilihat sekarang takutnya nanti adanya koreksi ini, kalau dilihat juga adanya breakout daripada trendline bullish-nya, kemudian nanti lebih lanjut menunjukkan bahwa niatan untuk bergerak lebih lanjut melemah. Unilever sekarang sih kalau tanya consumer tuh memang lagi agak oke ya pergerakannya dibandingkan beberapa sektor lainnya. CBP, waktu kemarin CBP, INDF, Unilever, Mayornya juga sempat mengalami penguatan kalau dilihat secara teknikalnya, dan kalau dilihat dari chart juga cenderung mengalami penguatan, sama halnya dengan Unilever. Cuman masalah untuk entry sekarang itu tidak disarankan, walaupun masih adanya peluang untuk lebih lanjut menguat, belum menyentuh daripada resisten di 5.300 atau 5.250 sampai 5.300 ya, belum tersentuh. Bisa peluang ke sana, tapi takutnya ada koreksi terlebih dahulu. Kalau misalnya mau nunggu, lebih baik menunggu ada koreksi yang mungkin terjadi sekitar area yang di sini di 4.050 atau di sekitar area 3.950 kalau misalnya ada koreksi yang cukup menarik. Untuk sekarang jangan dimasukin entry karena walaupun ada potensi tersebut, takutnya ada koreksi yang terjadi karena sekarang juga di secara stokastik mulai adanya flattening atau mendatar di area overbought, jadi ada potensi untuk mengalami koreksi takutnya.
dibandingkan memaksakan dengan support yang cukup jauh di sekitar 3.700-an atau 4.000-an, itu cukup beresiko dibandingkan rewardnya yang sekarang yang kita capai di strong resistance atau resistance kuat di sekitar area 5.000-an. Dan lanjut ke saham BBRI, Indi, dan MTK. Kalau kita lihat, tadi juga sudah disampaikan bahwa pergerakan daripada saham perbankan memang sedang mengalami koreksi, potentially lebih ngarah downside. Ada yang walaupun kemarin itu sempat menguat ya, cukup puas, dibalas lagi secara impulsif pada hari penutupan kemarin, menunjukkan mungkin ada pengaruh juga peluang untuk tekanan jual yang mungkin terjadi juga pada hari ini, dengan support yang perlu dipertimbangkan di sekitar 4260 yang mungkin dicapai untuk terdekatnya. Jadi harus waspada terhadap titik itu. Kalau misalnya bisa lebih rendah, nanti mungkin bisa disarankan untuk sebagai titik stop loss, karena dari pergerakannya memang kurang baik secara teknikal untuk sekarang. Terus ke saham Indi sama MTK. Saham Indi sebenarnya masih oke dengan catatan dia bergerak masih di atas daripada area 2460. Itu jadi sebagai daerah stop loss mungkin ya 2450, jadi biar nggak langsung kena kalau kena 2460. Dengan potensial mungkin kalau misalnya lanjut menguat bisa mungkin sampai ke resisten terdekat di 2760 atau ke area 2840-an. Bisa dipertimbangkan di sana. Kemudian lanjut ke saham MTK. Saham MTK ini teknologi memang lagi tertekan. Kalau dilihat secara kemarin itu kalau dilihat ya sektornya ya banyak yang paling banyak tertekan teknologi, sempat beberapa sektor ARB ya. Bukan sektor, sorry, beberapa yang di dalam sektor teknologi tersebut mengalami ARB. Ini juga mempengaruhi mungkin di pergerakan di saham MTK ini. Kalau dilihat memang ada terbentuknya double top disertai dengan breakout daripada neckline-nya yang terjadi pada area ini, dan cukup impulsif penurunan yang terjadi pada kemarin. Support yang mungkin bisa tersentuh mungkin ada di 2240-an, itu mungkin tersentuh untuk penurunan yang terjadi. Jadi mungkin tunggu mungkin adanya pembentukan candle seperti yang terjadi pada 14 April, lalu menjadi menarik untuk sekarang ada potensi untuk bergerak menurun. Bicara tentang saham Unilever tadi udah dibahas ya Pak, mungkin kita akan lanjut ke saham Bumi. Oke, coba kita lihat dulu Bumi. Bumi secara teknikal kurang lebih sama, retest, ini kena exponential moving average-nya, retest resisten, kemudian bergerak turun. Biasanya geraknya turun bisa sampai ke 51 perak atau 50 perak kembali ya, pergerakan saham Bumi. Untuk saham Gotoh, mohon maaf saya belum bisa memberikan rekomendasi secara teknikal atau pergerakan kira-kiranya proyeksi ke depan, karena keterbatasan data daripada saham yang IPO, tidak bisa ditentukan supportnya yang kuat di mana, dan juga sekarang beberapa hari juga bergerak ARB, belum bentuknya support. Jadi saya tidak menyarankan juga untuk membeli ataupun tidak sarankan juga untuk mencoba memproyeksikannya untuk sekarang ini sampai membentuk support yang benar-benar kuat. Dan untuk sampai sekarang bisa mungkin dipertimbangkan untuk dihindari terlebih dahulu untuk trading. Kecuali mempunyai alasan tersendiri, mungkin seperti alasan fundamental yang mungkin Bapak atau Ibu punya pandangan sendiri, itu tergantung daripada keputusan, baik lagi keputusan Bapak atau Ibu. Kemudian lanjut ke saham dari Ibu Dewi, tanya tentang saham CPRO, MPPA, dan WIRG. CPRO ya, saham CPRO juga ya memang sih sekarang kebanyakan lagi ngarah-ngarah turun ya, bukan disengajain outlook turun, memang kelihatan lebih banyak yang ngarah turun. Bicara tentang ini juga sama, retest atau memantul di daerah resisten yang terbentuk di garis ungu dan kuning yang merupakan dynamic resisten dengan pantulan yang cukup impulsif terjadi selama 3 hari ini dengan penurunan yang mungkin terjadi sekitar area 66 perak. Masih ada potensi turun jadinya ya untuk saham CPRO, MPPA, karena juga pergerakannya cenderung bearish.
MPPA, bicara MPPA juga sama. Pergerakannya di bawah garis biru yang menunjukkan adanya peluang masih berlanjut turun. Garis yang katanya warna biru ini biru muda. Dan pergerakannya sudah menembus dan sempat mencoba menguat yang sangat tipis dan masih bergerak di bawah daripada trend line ya, disertai dengan di bawah daripada exponential moving average 21 atau 34 menunjukkan adanya masih ada potensi penurunan yang waktu sudah dibilang bisa mencapai ke area sini sudah tersentuh 230-an. Dan potensi kalau misalnya melewati pada hari ini melewati daripada 230 ada peluang untuk lebih lanjut melemah ke area 200 perak. Ini ada WRG. Ya, WRG ini aduh ini saham yang baru IPO ya. Untuk sekarang saya sih kalau yang kayak gini belum bisa tentuin supportnya ya, memang nggak ada. Belum ada hal yang bisa dijadikan support, resisten udah ada. Resisten ada di 1200, tapi bicara tentang support belum ada. Tidak terbentuk evaluasi yang menunjukkan ada potensi sebagai titik support. Belum bisa memberikan outlook yang tepat atau yang lebih baik, lebih presisi terkait dengan pergerakan saham WRG. Maaf. Dan lanjut ke saham Mika. Mika pergerakannya masih bullish, agak memang berbeda sendiri ya. Yang kemarin termasuk 90-an saham yang naik kemarin ya. Cukup menarik. Dari pergerakannya masih bullish, tapi sedang menyentuh area resisten. Ini kalau lewatin daripada 2760-an, ini hanya berapa sorry, saya cek dulu, takutnya ada salah, sekitar 2760 lah, 2760. Kalau misalnya lewatin daripada area tersebut, 2770, bergerak di atas sana, masih ada peluang untuk lanjut ke 2870 atau ke area 2840, itu di mana ada peluang untuk ke sana dengan support yang perlu dipertimbangkan, yaitu sekitar area 2420-an atau 2430. Terus kita akan bicara tentang saham LMKE. LMKE sebenarnya agak menarik, cuman kemarin sangat impulsif ya, jadi nggak diberikan untuk sekarang. Bicara tentang pergerakan LMKE, ini kan udah mulai bisa tentuin nih supportnya. Pergerakan LMKE ini cukup menarik dengan sekarang memang terjadinya breakout dari pola falling wedge yang terbentuk. Mungkin kalau misalnya bisa ditawar harga lebih murah lah baiknya mungkin secara area ini jadi agak oke ya di 450 atau 452. Mungkin dengan support yang dipertimbangkan secara area ini 398. Peluang penguatannya masih ada. Ini bisa tersentuh di 490. Kalau misalnya lebih lanjut menguat, bisa mungkin ke area sebentar, Fibonacci dulu. Tertutup. Mungkin bisa ke area 510. Jadi masih ada peluang penguatan untuk pergerakannya dari saham LMKE. Dan lanjut ke saham TAPG dan ITMG. TAPG ya. Saham, kalau dilihat TAPG itu kalau diperhatikan ya, ini sangat volatil. Sekarang tertahan di resisten. Dan bentuk seperti ini base sih, bentuk base kecil. Ada yang masih tertahan. Coastal stokastik sudah dead cross ke bawah yang menunjukkan masih adanya peluang untuk pelemahan momentum. Mungkin bisa nyentuh area 630 terlebih dahulu. Lanjut ke ITMG masih sesuai dengan outlook yang diberikan di Telegram, belum ada perubahan. Masih ada peluang untuk menuju daripada resisten yang diberikan. Dan pergerakan pun sekarang masih di atas daripada trend line yang menunjukkan masih ada potensi untuk menguat. Nah, mungkin bisa dilihat untuk resistennya untuk lebih tepat di Telegram, tapi kalau dilihat secara sekarang bisa ke 31.000 atau ke area 33.000-an. Dan lanjut ke saham, bicara tentang teknikal untuk indeks Rika Hati. Kalau di trading view belum ada sih tentang indeks Rika Hati kayak gimana, bukan kayak gimana ya, lebih ke arah chartnya, cuma nanti kita cek dulu deh.
ke hati. Isinya apa aja? Coba cek dulu. Ini kalau dilihat secara year on year ya, dibandingkan IHSG, memang pergerakannya sekarang masih di atas, masih perform di atas IHSG. Belum mungkin nanti nih ya kita lanjut ke saham berikutnya dulu. Nanti sambil nyari-nyari. This index rekat. Oh, yang kayak ada ADI, ini dapat nemuin ADI, Pegas dan sebagainya ya. Mungkin kita bahas beberapa ya, top 10 aja ya dari pergerakan saham indeks Serikat Hati ya. Untuk pergerakannya pertama mungkin dari saham ADI ASI. Kalau pergerakannya sih untuk ADI ya, jujurnya untuk ADI ini cenderung bearish untuk saham-saham berkaitan dengan konstruksi properti memang sekarang lebih ngarah bearish. Dengan kemarin juga breakout pada supportnya, cukup besar di 680. Peluang pelemahan yang begitu jadi mungkin sampai ke 660-an. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu ASI ya. ASI pergerakannya masih di atas supportnya, cukup oke. Selama masih bergerak di 6650. Stokastik ini mungkin akan membentuk base terlebih dahulu yang pergerakannya akan berada di sekitar area 7.720 atau 6.000, antara 6.600 sampai 7.200 pergerakan yang mungkin terjadi akan sekitar sana untuk sekarang ini. Dan lanjut ke pergerakan saham indeks, yaitu ada BCA, Bank Mandiri, dan sebagainya. Mungkin akan diwakilkan dengan 2 perbankan saja untuk menghemat waktu dan menjawab pertanyaan dari yang lain. Kita BCA dan BMRI, kita ambil 2. Jadi kita terkait dengan perbankan. Untuk pergerakan daripada saham perbankan, seperti yang tadi dibahas, memang cenderung sedang mengalami penurunan dengan support yang sudah tertembus untuk pergerakan Bank BCA. Dan sekarang lagi mencoba bertahan di support selanjutnya di sekitar area 7.255. Apabila hari ini terjadi rebound yang cukup keras, ada peluang untuk lanjut menguat sampai ke sekitar area 7.600-an. Terus kemudian kita akan lanjut ke saham bank yang lain, BMRI. Secara teknikal sedang bullish dibandingkan pergerakan saham lainnya. Tapi mengingat kalau ini agak beda ya, tergantung daripada pergerakan closing pada hari ini. Kalau closingnya memang kurang oke, atau terjadinya pembentukan candle yang seperti pada pada tanggal 9 Mei, menunjukkan ada peluang untuk melemah lebih lanjut pada tekanan jual mungkin sampai ke sekitar 7.600. Untuk pergerakan BMRI, jadi sebenarnya bergantung daripada penutupan yang terjadi pada hari ini, walaupun secara bullish, masih ada peluang untuk mengalami koreksi. Dan kita mungkin lihat BSDE, INDF, dan SIDO. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan di Q&A. BSDE sekarang disupport kuat, bisa digunakan sebagai spekulatif, apalagi kalau terbentuk candle yang masih sama untuk sampai sesi siang. Bisa lakukan spekulatif banyak, tapi cuma sebentar ya, sampai ke area 920-an, atau ke paling yang kita capai 940. Dan terakhir mungkin INDF. INDF sih sebenarnya masih cukup menarik untuk pergerakannya ya. Karena kalau dilihat secara teknikal, dia bergerak di atas trendline. Dan impulsifnya kemarin breakout-nya, yang menunjukkan adanya potensi untuk masih bergerak di atas daripada trendline. Bisa diikuti daripada rekomendasi yang diberikan. Kalau NXIBP kan sudah tercapai dari target 2 yang disampaikan. Jadi kalau misalnya mau pertimbangkan untuk taking profit tidak masalah.
bisa nyampe 6.650 atau ke area 6.875 untuk pergerakan INDF. Lanjut ke saham Pegas ya. Lever tadi sudah dibahas terkait dengan saham Pegas. Singkatnya udah lewat, jadi memang tergantung daripada teknikalnya. Kalau misalnya teknikal cukup oke, mungkin saya dipertimbangkan untuk trade buy kalau bisa trade buy. Kemudian untuk dari Pegas sudah mencapai daripada target 2 yang sudah disampaikan sekitar 2-3 hari lalu sudah nyampe ya. Mungkin jadi bisa sarankan untuk taking profit terlebih dahulu untuk saham Pegas. Kalau misalnya ada potensi menarik seperti retest di area resisten, itu baru menjadi trade buy yang menarik. Untuk rekomendasi trade buy yang menarik untuk sekarang belum. Menunggu adanya reaksi mungkin karena ada penurunan sesuai dengan dead cross reaksi terhadap titik area 1420. Kalau misalnya sampai sana dan kemudian ada peluang TLT itu menjadi menarik, sekarang belum. Terus kita akan bicara lagi tentang saham selanjutnya, bertanya tentang saham Adro. Bicara tentang Adro, secara teknikal sebenarnya masih oke. Mungkin kan sempat kena resisten di sini ya, area 3.260. Support sekitar area 2.980. Masalah masih bergerak di atas sana, masih cukup oke. Bisa mencapai ke resisten mungkin di sekitar 3350 atau 3360 sama bergerak di atas daripada area 2980 ya. Oke, perhatikan area tersebut sebagai area stop loss. Adro itu termasuk saham cyclical, dan apakah masih setahun masih ada potensi untuk naik atau enggak secara teknikal belum tentu, tergantung daripada dia masih bergerak di atas EMA atau enggak. Bicara tentang holding setahun kan itu tergantung dari pergerakannya. Kalau cyclical saya rasa lebih ngarah untuk tidak terlalu lama. Dan kenaikan ini kan juga masih disebabkan oleh adanya perlanjutan daripada perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Takutnya nanti setelah usai perang ada harga call yang juga berpengaruh terhadap pergerakan daripada saham ADO itu sendiri. Terus kita akan lanjut ke BCA tadi udah ya, kita lanjut ke BBNI, kemudian lanjut ke BRMS. Dengan saham BBNI sekarang mungkin diturun. Memang tadi pergerakan saham perbankan lagi tertekan. Sekarang juga kelihatannya bisa menyentuh support di Rp8.000. Ada potensial untuk itu. Dan kalau dilihat ini di support juga, jadi harapan itu akan ada jadi koreksi dengan dead cross juga terbentuk di daerah netral dan di daerah overbought-nya yang kemarin. Lanjut ke BRMS. Bicara tentang saham BRMS. BRMS nih, perhatikan supportnya di 198. Kalau bisa tertembus, silakan sell on weakness. Apabila melewati daripada tersebut, takutnya nanti ini hanya berupa pembentukan daripada head and shoulder miring. Takutnya seperti itu. Jadi agak berbahaya kalau misalnya lewat dari daerah stop loss kan masih di hold. Terkait dengan sekarang memang kondisi pergerakan harga saham banyak yang mulai ke arah bearish dan pergerakannya cukup volatile. Biasanya untuk trading beberapa akan terkena mungkin stop loss, kadang terkena stop loss lebih dahulu karena pergerakannya sekarang very volatile. Kemudian lanjut ke saham energi. Bicara tentang saham energi, itu bisa ditunggu mungkin ya. Ini kan udah kena TP2 di sebulan lalu ya. 200 perak. Untuk 200 perak ini jadi menarik. Kalau misalnya disertai dengan rebound akan sangat menarik. Untuk sekarang belum. Karena juga lagi tertahan di 253 untuk resistennya. Jadi bisa ditunggu apakah adanya koreksi sekitar ada 199 sampai 200-an. Itu menjadi menarik. Kalau tadi ada pantulan ya bisa ditunggu terlebih dahulu. Dengan resiko yang cukup besar di kali masuk yang tadi sekarang.
Lanjut ke saham ISAT, MTK, atau MTK tadi udah, kita lanjut ke ESAT dan DOIT. ISAT ini memang pergerakannya sekali turun impulsif dan terjadi ya, kayak di 30 November 2021, sekarang terjadi lagi di 26 April 2022. Juga naik impulsif ya, sekarang naik impulsif, kayak turun impulsif. Sideways, terus kemudian ke resisten lagi, dan turunnya langsung impulsif. Kejadian yang sama terjadi di 2021 kemarin. Mungkin dicapai di daerah resisten di 5.400 bisa ke sana. Ada potensi untuk koreksi ke area sana. Bukan koreksi yang lebih ngarah melemah ke area sana, yang mungkin tercapai pada hari-hari berikutnya. Karena potensinya masih ngarah turun, dengan pergerakan di bawah daripada garis biru. Terus kemudian lanjut ke saham DOIT. Kemudian kita lanjut ke SMA dan SDMU. DOIT ini kena titik support yang disarankan, tidak akan lebih lanjut karena masih ada lanjut melemah. Bisa sampai melemah ke sini ya, untuk pergerakan 450. Apabila dia ngelewatin daripada 474. Kalau lewat 474, bisa lanjut ke melemah ke 4520. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk yang berikutnya, yaitu saham SDMU dan SCMA. Saham SDMU ini agak tricky walaupun stokastik yang mengarah golden cross. Ini tergantung dari pergerakan kali ini di 94 perak itu supportnya. Karena pergerakan indeks sekarang lagi cenderung menurun. Kalau dilihat juga perbankan juga untuk yang waging yang cukup berat di ISG mengalami penurunan. Ini juga biasanya berpengaruh terhadap, mungkin bahkan sampai saham kecil juga berpengaruh. Hanya beberapa saham tinggi aja, kemarin hanya 90-an saham yang mengalami kenaikan. Dan sebanyak 300 sampai 400 saham mengalami penurunan. Dengan support yang perlu diperhatikan di 94 perak, itu support yang cukup krusial. Tentang resisten itu ada di satu, ini resisten baru yang terjadi, tapi bisa di 120, kalau misalnya masih bertahan di atas daripada supportnya. Dan lanjut ke SMA. Saham SCMA cenderung bearish, pergerakan yang berada di bawah garis ungu dan kuning dan biru merupakan tanda bearish, dan sekarang masih tertahan di trendline bearish-nya, menunjukkan masih ada potensi untuk bearish, sama masih bergerak di bawah trendline tersebut. Nah, mungkin tersentuh lagi support kuat di 220-an, 224. Dan kita akan langsung ke saham WSKT, MDKA, ADML. WSKT secara teknikal memang lagi ada peluang untuk bergerak lanjut lebih turun lagi dengan terjadinya penembusan terhadap titik support kuat dengan menarik Fibonacci bisa mungkin ke 1618 di area 460. Itu mungkin tercapai dengan kelihatannya pergerakan indeks yang menurun disertai dengan bearish yang terjadi di saham konstruksi ini bisa lanjut mungkin lebih turun daripada sekarang ke area tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke saham MDKA. Saham MDKA juga kelihatannya sama. Setelah mencoba rebound, yang terjadi mungkin kemarin itu ada bentuk kayak candle gini, hammer. Ternyata langsung dibalas dengan pembentukan, apa namanya, evening atau morning star, saya lupa. Penurunan itu kemudian terjadi sampai ke area 4.100 bisa terjadi ya, karena memang sudah bergerak di bawah daripada support di 4.460 yang bisa lanjut ke area tersebut 4.100. Ini lanjut ke saham ADMR. Bicara tentang saham ADMR juga kelihatannya akan ada terjadinya koreksi. Pergerakannya yang coba menguat atau dari area
di area dynamic support kelihatannya langsung dibalas tekanan jual. Jadi perhatikan daripada support 2205 yang cukup sangat diperhatikan karena bila menembus ini, penurunan yang terjadi pun kayaknya bisa terjadi sampai ke daerah resisten yang dulu, mungkin ke 1800, jadi agak berbahaya. Perhatikan, ada kemungkinan ke sana dengan tren yang terjadi sekarang. Lanjut ke Inco ASI. Inco juga kelihatannya sama. Ya, resisten, retest. Sekarang lagi tertahan di support, mungkin bisa sampai ke 6.600 untuk sekarang. Dengan tanda-tanda untuk kembali lagi menguat. Kalau misalnya nanti mungkin mencapai ke 7.275, baru kelihatan ada peluang untuk menguat. Sekarang belum. ASI tadi udah dibahas ya Pak William. Kita lanjut ke saham berikutnya. BPKP. Terkait dengan saham Gotoh yang mungkin sekarang lagi sering sekali ditanyakan, belum ada peluang secara teknikal untuk melakukan aksi spekulatif buying terhadap titik support, karena titik support yang belum ada. Pembentukan ARB pun tidak setara dengan support yang terjadi, belum ada support. Sampai sekarang ini belum ada support yang bisa dijadikan patokan. Terkait dengan pergerakan harganya juga masih sedikit data historisnya, dan juga belum bisa dilakukan analisa secara teknikal terkait dengan outlook ke depan daripada Gotoh. Kembali lagi itu terkait dengan keputusan atau Bapak dan Ibu. Kalau misalnya mungkin ada alasan fundamental lain, itu juga baik lagi kalau mau beli itu bisa menggunakan alasan itu apabila Bapak itu juga menemukannya. Kemudian lanjut ke saham MNCN dan Tebing. Tentang MNCN, ini sekarang lagi banyak sih yang kayak gini ya. Kenaikannya retest. Langsung cuma buat nurun lagi, lanjut. Bisa mencapai area 914, 915, 915, sorry, 915. Itu bisa tercapai. Ke Tebing, AMRT, MAPI ya. Tentang Tebing itu sebenarnya sideways panjang sih. Dari kemarin tuh coba terus untuk menguat multiple times ya. Contoh ya, nggak gambar aja sini. Kuat bentar. Sementara turun lagi. Kuat lagi, bentuk resisten baru, ketahan lagi, turun lagi. Jadi ini sideways parah ini. Untuk pergerakannya secara teknikal. Jadi paling pergerakannya bahkan cenderung range di 2820-an sampai ke 3150. Ya, jadi pergerakannya masih cenderung sideways. Lanjut ke saham AMRT. Catatan saham AMRT kelihatannya ya. Ini masih bullish, dari coding masih bullish juga. Ini juga masih tahan di supportnya. Jadi ini harus perhatikan support ini 1450 atau 1440. Jadi kalau tertembus baru mungkin ada peluang untuk turun ke 1300-an, untuk 1340-an. Untuk sekarang belum, masih cukup aman, jadi masih bisa di hold. Dan tentang sekarang memang lagi ketahan di resisten, terbentuk resisten, takutnya dari menyentuh di 1680 itu yang jadi perhatiannya. Tapi kalau misalnya nanti masih bertahan, mungkin bisa menyentuh ke area 1700. Terus kemudian lanjut ke saham MAPI. MAPI ini kelihatannya kalau misalnya candle yang terbentuk kayak gini, cukup menarik. Sampai closingnya mungkin tutupnya seperti ini, menarik. Dengan support yang perlu dipertimbangkan di 830. Peluang penguatan mungkin secara area 920 ya. Masih bisa menguat ke sana.
Kemudian lanjut ke saham Java. Java beda sih sama beberapa saham consumer yang sedang bergerak naik seperti Unilever, NDF, dan ICBP. Sekarang kelihatannya bergerak turun dan kemarin sempat nembus di support yang cukup krusial di 1360. Peluang pelemahan bisa mencapai ke area 1320 atau ke area 1300. Dan kita lanjut lagi untuk saham JSKY. Saham JSKY cenderung mengalami pelemahan juga, pergerakan yang bergerak mungkin sekarang udah di bawah daripada, sorry, bukan mungkin, emang sudah bergerak di bawah di bawah daripada garis biru, kuning maupun ungu yang menunjukkan bahwa trennya turun atau bearish, disertai dengan penembusan titik support di 69 perak, menunjukkan masih ada peluang atau lanjut melemah ke area 60-an, 60 perak, 160. Jadi harap hati-hati dengan pergerakannya, karena sedikit lagi juga nyampe ke daerah teritori 50 perak. Apalagi kalau nembus daripada titik support 58. Lanjut lagi ke saham berikutnya, Mayora dan TGRA. Jadi tentang saham Mayora, secara pergerakan memang, bentar, jadi pengen ngecek yang lain, sorry. Oke, barengan terjadinya koreksi. Enggak sih, ini memang trennya beda. Kalau dilihat dari tren ya, memang sangat berbeda secara teknikal pergerakan daripada saham Mayora dengan beberapa saham consumer yang sedang bergerak naik. Sekarang juga stokastik yang mulai ngarah turun dengan pembentukan pola bearish kembali yang rebound di titik EMA 90 tidak mampu menembus. Ada peluang untuk mencapai ke daerah teknikal di 1650. Dan kalau misalnya tembus area 1530, bisa lanjut lagi melemah lebih lanjut, bahkan bisa sampai ke start area 1400-an. Jadi harap hati-hati. Terus ada satu lagi pertanyaan tentang saham TGRA. Memang sekarang lebih banyak yang bearish ya, kalau dilihat dari outlook teknikal ya. Like yang small or medium caps mulai kelihatan memang arah bearish. Bahkan sampai ke yang big caps. Ini juga sama. TGRA seperti tadi sudah dibahas ya. Ini masih bisa turun sampai ke sini, 58 perak, resistennya perlu dipertimbangkan secara 70. Kemudian ada yang terlewat, tidak sebentar saya cek lebih dahulu. Katanya sudah terjawab semua. Mungkin kita bahas apa yang tadi, sekaligus bahas saham consumer ya. Tadi kan lagi lihat-lihat, kita bahas teknikalnya aja. Bicara tentang consumer itu sekarang ada ini yang lagi bullish untuk sekarang. Pergerakannya memang sangat berbeda sih di secara teknikal dibandingkan dengan saham yang lain. Bicara tentang akan ini menarik, itu masih boleh cukup menarik, tapi kalau mau di spekulatif buy enakan di sini sekitar area 4000. Kalau misalnya dia koreksi cukup menarik di sana ya. Kemarin sempat nyentuh sebenarnya 4000, kemudian langsung naik sekitar area sini. Setelah tertembus nyentuh kan. Bisa nyentuh lagi ke area situ jadi menarik. Kalau sampai sana terus kemudian nanti terbentuk resisten, bisa jadi value 4.600 atau 4.500. Terus sekarang belum, jadi buy yang masih di watch. Terus kemudian kita akan lanjut untuk saham Good, atau kalau pada tahu Garuda Food ya, ini beda juga teknikal. Ini lebih ngarah turun sampai ke 490. Penggerakan penurunannya langsung lanjut ke saham INDF. Bicara tentang saham INDF, beda ya, data teknikalnya masih ada peluang untuk menguat.
Peluang penguatan tadi juga sudah disampaikan, bisa sampai 6.625 sampai 6.800. Pergerakan daripada INDF. Kemudian juga bicara tentang saham yang satu perusahaan, bisa dibilang satu perusahaan lah, ICBP juga sama. Kelihatannya juga ada potensi rebound, terhadap titik MA90, masih ada peluang untuk lanjut menguat, walaupun sekarang udah disarankan untuk ikuti target 2-nya. Ya, nanti nunggu ada potensi rebound lagi, mungkin di sekitar area yang cukup menarik, kayak pembentukan pattern, itu jadi menarik. Sekarang kita tunggu ya, ini juga menarik loh. Ada kemungkinan ini transisi bullish. Kelihatan nih, peluang bullishnya mulai kelihatan. Lanjut ke saham, let's say Unilever tadi udah dibahas, itu udah jelas bullish sekali untuk pergerakan sekarang. Saham consumer yang cukup menarik mungkin ada, kita cek MDK, Cleo, ini beda ya. Yang tadi ada bilang kenaikan sales dari berita korporasi, belum terrefleksi dari chartnya. Dengan ada berita tersebut, ini cenderung mulai penurunan, bisa capai ke area 416 dan resistance support kuatnya di 400 perak. Kemudian kita coba bahas saham batubara ya, PTBA, Indi, dan sebagainya. Pergerakan daripada saham PTBA, itu kalau dilihat memang masih ada peluang untuk menguat ke sekitar area 3.820-an atau ke area 3.840. Dan kita lanjut ke saham Indi. Indi juga supportnya perlu diperhatikan di sini 24.50. Kalau misalnya supportnya belum terawat 24.50 ini masih cukup menarik. Peluang penguatan mungkin sekitar area 27.30. Ke saham Adro. Bicara dengan pergerakan saham Adro, selama masih bergerak tadi 2970, ini cukup menarik. Masih ada peluang untuk rebound ke area 3.320-an atau bahkan sampai ke 3.400 untuk pergerakannya. Untuk saham ini masih cemburan dengan stokastik juga kelihatan mendukung, mulai mengarah golden cross di area netral. Yang lanjut ke saham Harum dan ITMG juga sering ditanyakan. Harum ini beda ya, outlook-nya sama beberapa saham teknik, saham batubara lainnya. Ini lebih ngarah turun, ngarah bisa sampai ke 9.775, di beda sendiri. Kalau kita lihat yang lain kayak ITMG itu masih cukup menarik pergerakannya, bisa sampai ke 31, menguatkan, bisa sampai ke area 31.000 atau ke area 31.000, 32.000 atau ke 33.000. Masih cukup menarik. 33.000, sorry, saya revisi. Sesuai dengan target yang disampaikan pada Telegram Hidup Sekuritas. Bisa dicek di sana, search saja ITMG. Oke, kelihatannya sudah terakomodir dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan melalui kolom Q&A, maupun juga ada yang bertanya juga melalui kolom chat. Saya sangat berterima kasih kembali terhadap kehadiran Bapak dan Ibu setiap webinar yang diadakan pada setiap harinya, sesuai dengan hari kerja. Terima kasih atas pertanyaannya, dan semoga kita dapat berjumpa lagi di webinar minggu depan. Akan terus ada, dan jangan lupa juga akan ada kegiatan edukasi lainnya yang diadakan Philip, selain dengan webinar yang bisa diadakan pada jam 12 siang sampai jam 1 siang, yang akan diinfokan juga melalui webinar ini ataupun grup di Telegramnya. Sekian, mungkin saya izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Ya, salam cuan juga, Ibu Tricia. Saya izin pamit terlebih dahulu.